dengan catatan keuangan seperti ini. Begitu Pak ya, insya Allah Pak sedang on the pipeline. Kemudian Pak Mustafa, terima kasih Bapak untuk data-data. Ini kami paham Pak, kredibilitas data Pak. Ini kami sering juga dalam pengawasan kami menemukan ketika PUJK memberikan pembiayaan begitu ya Pak ya. Itu kadang-kadang bodong begitu Pak ya. Ada pengepulnya dan lain-lain. Itu kami menyadari dan kami yakin dari tempatnya Pak Dian juga sedang terus melakukan perbaikan terhadap integritas data, KYC-nya, kerjasama dengan Dukcapil dan seterusnya. Pak Charles, terima kasih Pak untuk support Bapak terkait bagaimana OJK harus terus menjaga dan memulihkan kepercayaan publik yang sedang saat ini kita hadapi, dan terkait finfluencer sesuai dengan arahan Bapak Ibu di Komisi 11. Saat ini kita sedang finalisasi Pak untuk POJK finfluencer ini. Namun yang untuk di pasar modal itu bisa menggunakan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95 ini, bahwa mereka yang menyampaikan sesuatu ucapan yang kemudian ternyata bisa merugikan dan lain sebagainya yang tidak dengan hati-hati itu bisa dikenakan. Itu sudah kita kenakan satu finfluencer yang cukup beritanya cukup positif ya, ternyata direspon oleh berbagai pihak yang menjadi korban. Pak Fauzi Amro, terima kasih Bapak atas dukungan kepada kita, mengingatkan sekaligus menjadi pengingat buat kita semua Pak, terkait tadi misalnya mekanisme lapsing dan lain-lain yang harus kita tindak lanjuti dengan segera baik dan kita laporkan kepada Bapak. Dan juga Bapak tadi menyampaikan dari 8 program itu ada KPI-nya Pak yang harus kita granularkan ya, kita cascading dari itu Pak, dan kita akan sampaikan di forum ini. Dan terkait pay later sudah banyak diskusi juga ya, Bapak tadi sampaikan ini juga menjadi concern kita Pak. BNPL ini menjadi concern juga di hampir semua regulator di seluruh dunia Pak. Kita ketemu di forum seperti IOSCO dan lain-lain, karena ini juga menyebabkan masyarakat kita disebut over indebtedness alias kebanyakan utang itu loh Pak. Karena dimudahkan dan lain-lain. Makanya sebetulnya sistem kayak SLIK itu Pak, credit scoring itu diperlukan supaya tidak seperti itu. Tapi lagi-lagi Pak, kami sedang mereview supaya itu juga semua pihak bisa dibantu keberadaan untuk misalnya tadi program rumah dan lain-lain dengan adanya SLIK yang mungkin tidak dari nol gitu Pak ya, tapi ini sedang kita proses kita. Tadi Pak Dolfi sudah saya respon, terima kasih sekali lagi Pak untuk masukannya, kita akan perbaiki lebih lanjut. Bu Anis terkait transformasi kelembagaan dan SDM OJK, terima kasih Bu. Bagaimana OJK ini mengelola trade off Bu antara, Ibu Anis sudah meninggalkan tempat juga, tapi intinya Pak kita semua mendorong sektor jasa keuangan terus, pertama tentu kita fokus pada stabilitas ya Pak ya, tapi nggak bisa stabil, kita mendorong stabilitas tapi juga mendorong mereka tuh tumbuh dan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan masyarakat. Itu concern kami. Pak Kamru juga sudah meninggalkan tempat tadi, terkait data granularitas dari data yang ditanyakan nanti kami akan support dan mungkin Pak Dian juga akan merespon. Insya Allah sudah kami jawab semua Pak. Mungkin kalau belum terlalu detail kami mengundang, silahkan mungkin izin siapa, Pak Waka atau Pak Dian atau siapa yang menjawab dulu. Izin Pak pimpinan boleh? Ya, terima kasih. Lebih baik tertulis saja Bu. Kita jam 2 mau ada rapat lagi. Terima kasih ada Pak. rapat Baik, lagi. Itu. Bapak Ibu sekalian, di forum berikutnya kan kita masih banyak dengan itu. Tapi saya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ketua OJK hari ini memberikan banyak kita optimisme. Tekanan pasar bisa dijawab dan tekanan politik dari banyak pertanyaan bisa dijawab dengan sangat bagus. Dan ini memberikan kita beberapa poin tentang harapan ke depan. Dan di tangan perempuan kita bisa berharap banyak OJK ini bisa dikelola dengan lebih baik. Ya kita berharap boleh kan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tahapan berikutan yaitu kesimpulan rapat. Saya bacakan dulu rencana kesimpulannya. Rencana kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, masa sidang keempat tahun sidang 2025-2026, Rabu tanggal 1 April 2025.
26. Walaupun ini 1 April bukan April Mop ini, Bu. Ini rapat yang real, bukan fake, bukan bagian dari April Mop. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang program kerja Otoritas Jasa Keuangan.